Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak dan salam merdeka belajar. Perkenalkan, nama saya Rosa Delvina, calon guru penggerak angkatan keempat dari Kota Padang. Unit kerja SMP Negeri 29 Padang. Izinkan saya kali ini mendemonstrasikan konseptual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Beliau seorang tokoh yang hidup dalam masa penjajahan kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara sangat merasakan pendidikan pada zaman Belanda yang sama sekali tidak berpihak kepada pribumi. Kala itu, pendidikan untuk pribumi hanya untuk menjadikan mereka sebagai buruh pabrik, pegawai, dan pembantu dengan konsep pendidikan yang sangat memaksa. Oleh karena itu, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Pendidikan mesti disandarkan pada penciptaan jiwa merdeka, cakap, dan berguna bagi masyarakat. Merdeka baik secara fisik, mental, dan kerohanian. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka manusia harus mampu menggali potensi, kreativitas, inovatif, dan berkarakter. Maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Menuntun. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Dalam menuntun kodrat anak harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Dengan melihat kodrat anak Indonesia sesungguhnya, Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Pendidikan berpihak pada anak. Pendidik harus menghamba pada sang anak. Segala sesuatu yang pendidik lakukan ikhlas dan berpusat kepada anak. Menghamba ini bukan berarti dapat diperlakukan secara semena-mena, tapi pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya, serta merdeka dalam belajar, memberikan kebebasan kepada anak untuk berekspresi, berinovasi, berkarya, berkolaborasi tanpa paksaan dan ancaman dari pihak manapun. Bukan tabula rasa. Anak terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar, dan pendidiklah yang akan menuntun untuk menimbulkan garis samar-samar tersebut.
Ki Hajar Dewantara memandang anak sebagai kertas putih yang sudah berisi coretan namun masih buram. Nah, tugas kita sebagai guru untuk menjadikan coretan yang buram itu semakin jelas. Artinya, setiap anak sudah memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Dan tugas gurulah memunculkan dan mengembangkan bakat dan potensi itu. Budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan semangat. Budi pekerti bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan baik. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pendidikan. Budi pekerti merupakan modal dasar kebahagiaan yang berperkemanusiaan. Budi pekerti merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan hidup. Petani sama dengan pendidik. Seorang petani hakikatnya sama dengan seorang pendidik. Petani yang menanam jagung hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya jagung. Ia hanya dapat memperbaiki tanah, memelihara, memupuk, menyiram, dan membasmi dari hama serta ulat yang mengganggu. Petani akan memiliki berbagai cara dan akan sabar mengurusnya. Sama halnya dengan pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Guru harus memiliki banyak cara, bersabar, dan ikhlas untuk dapat menghasilkan generasi atau anak yang baik. Bermain. Pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain. Selain dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, pemikiran besar yang dilahirkan dari buah karya Ki Hajar Dewantara yang sangat melegenda di benak masyarakat Indonesia adalah beliau mencetuskan 3 semboyan pendidikan yang menunjukkan kekhasan budaya Indonesia. Yang pertama, ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan, yang artinya seorang pendidik merupakan contoh dan teladan bagi peserta didiknya. Dia pantas digugu dan ditiru dalam perkataan dan perbuatannya. Yang kedua, ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat, yang artinya seorang pendidik berada di tengah-tengah muridnya yang selalu memberikan semangat dan ide-ide untuk berkarya. Yang ketiga, tut uri handayani, di belakang memberi dorongan, yang artinya seorang pendidik selalu memberikan dorongan dan menunjukkan arah yang benar dalam hidup dan karya anak didiknya.